Jadi teman-teman, kalau kita main ke hutan, kalau kita ingin istirahat itu sangat mudah sekali ya, karena di hutan itu biasanya banyak sekali ditemukan pohon-pohon seperti ini, pohon yang roboh atau pohon yang selesai ditebang, yang mungkin sengaja nggak dibawa ya karena mungkin nggak masuk ke bahan baku gitu ya, ditinggalin ini saja. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh sebagian warga sebagai untuk kayu bakar. Jadi begini suasana di perkampungan itu, suasananya benar-benar sangat alami. Udara juga seger, panas juga nggak begitu menyengat gitu hawanya, jadi sejuk. Maka dari itu kita sebagai masyarakat yang memang hidupnya di kampung itu harus benar-benar sangat mencintai lingkungan gitu. Jadi ini kebun albasia teman-teman, sekarang ditanamin pohon albasia semua yang membuat suasananya jadi lebih adem. Ini kebun albasia semua. Sangat adem. Yuk, jalan. Sekarang lagi di mana? Kampung Cileles dari ketinggian. Terlihat jembatan yang belum lamanya dibangun. Jadi seperti yang teman-teman lihat sekarang di sini tuh pohon cabai semua. Kalau dulu ini nggak pernah dikelola ya. Cabainya cabai apa ini? Saya kurang paham kalau soal cabai. Kalau tahunnya ini cabai gede. Ada tanaman bawang juga rupanya. Lumayan panas teman-teman. Biasanya kalau di hutan ada pohon seperti ini digunakan untuk sarang burung. Tapi kan ini posisinya sekarang sudah banyak rumah, jadi nggak mungkin ditempati. Jadi saat musim penghujan itu masyarakat sangat berinisiatif sekali ya. Jadi tanah-tanah yang kosong itu pada ditanemin cabai. Ya teman-teman, jadi penelusuran saya hari ini saya menemukan sesuatu yang unik juga ini. Ini ada jamur. Jamur ini bukan jamur untuk dikonsumsi ya. Saya nggak tahu ini jenisnya jamur apa. Ini biasanya tumbuh di pohon-pohon yang memang sudah ditebang, pohon yang udah roboh, yang udah tahunan lah. Ini sangat unik ya. Kalau di kampung itu sebetulnya banyak sekali hal unik yang bisa kita temukan.
apalagi yang di sebelah sana. Saya sering menemukan di situ tumbuhan seperti bunga bangkai yang jumlahnya itu nggak sedikit. Sebetulnya inget lupa saya nih nama jamur ini. Kalau nggak salah ini namanya jamur Ganoderma. Apa ini? Bentuknya sih mirip seperti jamur Ganoderma. Sama, itu jamur Ganoderma tumbuh di bekas pohon yang rubuh. Cuman ini warnanya agak hitam bagian atasnya. Kalau Ganoderma itu terlihat agak kekuning-kuningan, yang agak kemerahan juga iya. Saya nggak tahu Ganoderma itu ada berapa jenis. Jelas ini bentuknya sangat menyerupai. Yuk lanjut ke gubuk. Kita istirahat dulu di gubuk yang berada di tengah kebun singkong. Niatnya bikin konten mencari buah ceriang di pinggiran sungai, karena memang tidak ada, pohonnya banyak tapi belum berbuah. Ya akhirnya kita ngadem-ngadem aja di gubuk habis istirahat. Sendal blok. Lupa saya nggak bawa sendal serep. Sananya adem. Sebuah gubuk yang berada di tengah-tengah kebun singkong. Waduh, rupanya di sini banyak sekali biji-biji pepaya. Ini biji pepaya Furnia ini yang mungkin mau disemai oleh si pemilik gubuknya. Untung gak keinjak ini, banyak sekali. Botol seperti ini fungsinya untuk menahan angin mungkin ya, karena kalau nggak dikasih botolnya dikasih air, ini akan kena angin tersingkap begini. Kalau begini enggak. Ya, segala sesuatu itu bisa diinisiatif teman-teman. Dan ini air hujan. Ini bukan untuk air minum ya. Ini hanya untuk cuci kaki atau cuci tangan, dan untuk cucian asahan. Tuh. Gubuk sendirian. Telepon teman suruh kesini, katanya nggak sempet. Baik, kita main kendang-kendangan. Banyak cara yang kita lakukan untuk menghibur diri kalau kita sendirian di tengah hutan atau di sawah atau di gubuk lah. Daripada kita bingung, kita cari aja sesuatu yang kita buat hiburan, seperti ember ini contohnya, yang biasa digunakan untuk nimba air, digunakan untuk rendang.
Jadi walaupun kita hidup di kampung, di sebuah pedesaan, banyak hal yang masih bisa kita lakukan, seperti pemanfaatan tanah yang memang tidak digarap, tanah yang tadinya persawahan yang ditanamin padi karena faktor airnya yang sangat sulit, sehingga tanah itu menjadi tanah yang kering, bisa kita manfaatkan untuk bercocok tanam seperti singkong, menanam cabai dan sebagainya gitu. Selama kita masih ada kemauan, jadi segala sesuatu itu bisa dilakukan. Ini pengaruhnya kita hidup di kampung seperti ini, memanfaatkan lahan untuk ditanamin cabai. Jadi biasanya kita beli cabai itu 3 petik. Oh, ternyata di sini ada tanaman bunga telang juga. Ini bunga telang. Ini sebagai obat ini. Banyak manfaat dari bunga telang. Ini tumbuhan liar yang memang hidupnya di tempat-tempat yang teduh. Ini bunga telang yang warna ungu ya. Karena setahu saya bunga telang itu ada 2 jenis. Yang satu ungu, yang satu warna putih. Aduh, maaf. Jadi bunga telang ini yang saya sebut tadi bisa dijadikan obat. Tuh. Ini yang jenisnya warna ungu, bukan warna putih.